kemana api tersebut. Dan ini kalau dalam salah satu bentuk filosofi ataupun dalam bentuk yang bisa kita debatkan, ini juga bagus untuk berdebat. Karena pertanyaan Buddha atau pertanyaan Wacagota yang dijawab dengan pertanyaan karena bolak-balik ya, karena berupa argumen, di sana timbul yang disebut sebagai abhyakata. Apa itu abhyakata? Pertanyaan ganda. Pertanyaan ganda itu seperti apa? Saya pernah memberikan selalu contoh, ada seseorang yang memberikan satu pertanyaan. Nanti kalau pertanyaan ini dijawab, dia akan memberikan pertanyaan yang kedua, yang bertentangan dengan pertanyaan pertama. Contohnya apa? Apakah ada sesosok makhluk yang paling kuasa? Mungkin kalau tetangga bilang Mr. T, berkuasa menciptakan batu yang sedemikian besar yang sehingga penciptanya sendiri tidak dapat mengangkatnya. Kalau dijawab nggak bisa, lah kalau gitu muncul pertanyaan kedua. Kalau gitu dia bukan Maha Pencipta dong. Nah, itu abhyakata. Dan Buddha dalam 45 tahun perjalanan beliau membabarkan Dhamma, beliau menemukan pertanyaan yang sejenis itu untuk pertanyaan yang menyerang beliau, dan beliau dapat menjawabnya dengan baik. Nah, tujuan saya memberitahukan tentang Agi Wacagota, trilogi atau yang kedua dari perjalanan Wacagota ini, supaya Anda tertarik nanti mencari tahu sutta tentang Agi Wacagota. Dan sekarang ini adalah trilogi yang ketiga yang terakhir. Terdapat dalam Maha Wacagota Sutta. Tapi ini terpotong ya. Saya coba rangkum di sini menjadi ada 5, jadi ada landasan etikanya, ada pembahasan punya versus kusala, samatha dan vipassana, perumpamaan gangga dan pencapaian arahat. Dan dalam penjelasan Maha Wacagota Sutta ini nanti akan memberikan setitik terang pengetahuan untuk kita semua. Jika ada yang mengatakan, Romo, saya nggak perlu ke wihara, karena yang penting kan berbuat baik. Suka ada nggak pernah mendengar seperti itu? Nggak perlu belajar sutta, yang penting berbuat baik. Nggak perlu meditasi, yang penting berbuat baik. Ada nggak yang seperti itu? Berargumen kalau kita ajak. Atau mungkin kita sendiri gitu ya. Nanti Anda akan menemukan jawabannya. Jadi Wacagota, beliau adalah seorang Brahmin, pengembara, dan bisa kita sebut sebagai perumah tangga, namun beliau memilih untuk tidak menikah, tetapi bukan seorang pertapa langsung, bukan. Beliau memang pengembara yang mencoba mencari tahu. Jadi bukan pertapa biasa atau pertapa pada saat umumnya. Nah, landasan etikanya, jadi ketika ketiga kali beliau bertemu dengan Buddha, sebetulnya tindakan-tindakan apa yang dapat membentuk kehidupan kita yang akan datang, kalau bahasa umumnya adalah nasib kita di yang akan datang. Nah, dikatakan oleh Buddha ada kusala, dasa kusala kamapata, dasa kusala. Ini yang di-highlight kusala. 10 perbuatan, jadi 10 perbuatannya apa saja yang dilakukan jasmani, ucapan, dan pikiran. Ini adalah 3 pintu, 10-nya terbagi terhadap masing-masing pintu. Jadi yang di huruf tebalkan, itulah 10 kusalanya yang dilakukan. Jadi jika tidak melakukan pembunuhan, mengambil atau mencuri, perbuatan yang tidak terpuji atau
perilaku seksual salah, ini yang lewat jasmani. Dan yang kedua melalui ucapan tidak melakukan kebohongan, fitnah, berkata kasar, ataupun omong kosong. Jadi kata-kata musawadah bukan sebatas berbohong. Tidak, ini menggambarkan ini semua. Memecah belah, bergosip, mohon maaf ya, bergosip itu termasuk musawadah. Kan digosok makin asik, gosip. Ternyata masuk kelompok ini. Mengaku-ngaku, karena kebanyakan dracin, yang katanya OB jadi CEO, nah ini mengaku-ngaku nih omong kosong, banyak ya, ternyata saya juga terupdate. Karena di tim saya, staf biasa, tapi olahraganya aneh-aneh gitu. Saya sendiri baru tahu olahraganya. Ada olahraga yang melempar masuk ke dalam lubang itu apa gitu loh. Apa namanya? Bukan golf itu. Jadi ada bentuk segi empat ya, yang dilempar kan, masuk ke dalam lubang. Nah, itu makanya dia dibilang nih kayaknya anak CEO yang menyamar. Sepatunya ganti-ganti terus, branded lagi. Iya, nah itu. Jadi omong kosong ya, mengaku-ngaku atau segala macam. Dan pikiran yang bebas dari ketamakan dan niat jahat. Jadi terkadang walaupun sebatas pikiran, niat jahat, itu sudah memunculkan. Aku salah, bukan ku salah. Aku salah, yang tidak baik. Harusnya yang bersifat ku salah, yang baik. Serta mengembangkan pandangan benar. Ini yang terkadang kita lupakan, kita sebatas pasif, tidak melakukan, menghindari, tetapi tidak mengembangkan ini. Yang harusnya mengembangkan. Nah, ini yang dijabarkan Buddha kepada Wacagota. Dan kemudian Wacagota bertanya, lalu kenapa bisa ada seseorang yang melakukan hal-hal selain dari yang 10 ini? Nah, Buddha memberitahukan, ada akarnya 3, kita semua sudah tahu. Jadi Mahawacagota ini merupakan rangkuman, saya bisa menyebutkan rangkuman yang bisa kita pelajari dari ajaran Buddha itu sendiri, terutama yang umum. Ada loba, dosa, dan moha. Dan untuk hal tersebut kita harus memunculkan aloba, adosa, amoha. Prinsipnya mudah, ini adalah landasan berupa landasan etika kita. Tapi terkadang kita kurang sadar. Kurang sadar dalam hal ketika ada rasa menginginkan, kita sulit membedakan keinginan ini apakah bagian dari loba atau kebutuhan. Contoh, makan pagi. Siapa di sini yang memerlukan makan pagi, sarapan? Perlu sarapan ya? Perlu sarapan. Yang nggak angkat tangan? Yang kalau nggak angkat tangan itu apa? Nggak perlu sarapan? Nggak perlu. Kenapa nggak perlu sarapan? Intermittent fasting. Berarti di sini banyak yang intermittent fasting. Saya mengambil pengalaman tadi pagi. Jadi istri saya membutuhkan sarapan. Saya sebetulnya tidak membutuhkan sarapan. Tapi kalau pergi berdua, saya tidak makan, istri saya juga tidak akan makan. Jadi saya menemani beliau. Nah, di sini yang dimunculkan, hubungannya apa dengan yang tadi? Greedy atau loba tadi. Nasinya langsung saya bilang, Ai, nasinya kurangin. Si Ai langsung bilang, kok biasanya kalau cowok nasinya lebih banyak? Enggak, Ai, kalau makan pagi saya sedikit sekali bahkan tidak makan. Nah, ini yang harus kita munculkan.
Walaupun sudah dikurangi, ternyata ini masih berproses nih. Tadi kemarin naik mobil, mata saya udah mulai sayu. Waduh, ini ngantuk. Dan saya khawatir nanti kalau saya tertidur di sini repot kan. Hal tersebut mulai kita munculkan. Saya langsung bilang ke istri saya, next time nanti nggak apa-apa ya kalau kamu makan sendiri, karena ini akan menjadi satu hal yang tidak mengenakan untuk tubuh saya. Nah, istri saya sih mungkin diam. Nah, wanita kalau diam, bingung artinya, iya atau tidak. Kalau cowok kan kalau diam ya nurut aja udah, kalau wanita yang repot gitu. Nah, ini yang kita munculkan kesadaran sebetulnya pada saat kita makan, kebutuhan kita seberapa banyak. Itu pada saat makan. Karena makan ini kan utama, semua makan. Tetapi berapa besar porsinya? Walaupun tadi pagi yang jual juga sampai bingung-bingung gitu, saya minta dikurangin. Nah, selain dari loba, yang paling utama, mungkin kalau dosa masih bisa kita tahu. Tetapi delusi, di sini masih saya terjemahkan kebodohan ya. Karena kalau saya menggunakan kata delusi, masih banyak yang sulit menerjemahkannya. Nah, jadi saya menyebutkan sebagai kebodohan atau ketidaktahuan. Beberapa waktu yang lalu, saya di mobil diskusi, saya langsung bilang ke kawan saya, sesungguhnya saya mengingat kembali ceramah dari Bante senior kita, Bante Sri Panyawaro. Karena pada saat itu lagi membicarakan tentang perkembangan sekolah Buddhis. Hingga suatu sampai muncul statement saya yang saya mengulang kembali statement dari Bante Panyawaro. Lebih baik anak bodoh yang menjadi jahat dibandingkan anak pintar yang jahat. Ada yang tahu gak bedanya? Lebih baik anak bodoh yang jahat. Dia melakukannya karena adanya kebodohan. Dia tidak tahu. Tapi setelah diberitahu, dia menjadi tahu dan berhenti. Tapi kalau anak pintar yang menjadi jahat, dia sudah tahu, tapi dia tetap melakukannya. Dan apakah dia bisa berhenti? Kan ini aja dia udah tahu gitu. Nah, ini yang sebetulnya bukan masalah IQ, kebodohan yang dimaksudkan di sini. Tapi kebodohan statement yang kedua tadi, itu memunculkan delusi. Orang pintar sekalipun mempunyai delusi. Bukan masalah bodoh secara pemikiran, bukan. Nah, ini yang tolong dibedakan ya. Nilai kebodohan di sini adalah bukan semata-mata bodoh karena kurang pendidikan, bukan. Tetapi dia sudah tahu, tapi masih melakukannya. Kecuali dia sudah tahu konsekuensi dan dia memang melakukannya untuk tujuan tertentu. Dan kemudian Wacagota bertanya, pertanyaan yang sama, apakah cukup seseorang berbuat baik? Nah, ini menjawab tadi pertanyaan umum yang di awal sebelum atau baru pada saat kita memulai. Perbedaan antara punya versus kusala. Jadi mengapa sekedar berbuat baik secara ritual tidak cukup untuk mencapai nibbana. Jadi kalau dilihat punya itu mempunyai jasa, kusala itu mempunyai kecakapan, kemampuan untuk berbuat baik. Fokus utamanya kalau punya itu untuk eksternal versus ritual. Karena ada orang yang mengatakan kalau berbuat baik dapat terlahir ke surga. Nah, dia melakukannya. Tapi
Kusala, dia mempunyai skill karena dia tahu niatnya. Dan dia tahu karena berdasarkan kebijaksanaan. Contoh paling gampang. Dulu saya kalau ada makanan melihat pengemis saya kasih makanan. Saya bilang kepada diri saya sendiri, nggak apa-apa saya tidak makan, yang penting saya berbuat baik. Baik ya perbuatan saya. Berdana makanan saya kepada pengemis. Baik? Baik. Setuju ya baik ya? Yang jawab tidak baik, angkat tangan. Oh nggak ada yang berani, oh cuma satu tuh, berani. Tetapi akibat saya memberikan makanan saya, penyakit mah saya kambuh. Di sana dibutuhkan kebijaksanaan. Itulah kecakapan. Jadi bukan sekedar berbuat baik. Romo, saya kan berbuat baik, setiap lampu merah saya memberikan. Dana. Boleh. Tadi kenapa memberikan dana kepada yang di lampu merah? Karena sekedar ritual. Disebutnya, saya menerjemahkan sebagai ritual, karena biasanya kalau ada pengemis cukup kasih uang. Selesai. Apakah dengan uang tersebut masalah si pengemis selesai? Tidak. Ini yang dibutuhkan kecakapan. Mungkin kalau kita lebih mau lagi membantu sampai ke bakti sosial yang untuk orang-orang di pinggir jalan. Seperti kemarin saya mendengar MBG, makanan bergizi gratis di daerah salah satu, saya lupa di daerah Jawa Tengah atau di Jawa Timur. MBG itu bukan hanya sebatas untuk anak sekolah, tetapi untuk tunawisma di sekitar sekolah. Nah ini makanya disambut baik. Jadi ada kecakapan di sana. Nah, tujuannya ini, punya ini sebatas kelahiran kembali di alam yang baik atau dengan kondisi yang baik. Sedangkan kalau kusala, keluar kita dari lingkungan samsara. Karena kan kalau tetap berputar-putar ya kita tidak akan keluar. Kapan kita tahu akan keluar, kita tidak pernah tahu. Dan di sana sebetulnya terjadi delusi. Punya ini mempunyai delusi yang sangat kuat. Karena kita terjebak dalam lingkaran samsara. Dan sifatnya pembiasaan dasar, karena terbiasa. Jadi kita refleks, otomatis. Kalau ada uang kecil kita kasih. Jadi kayak istri saya sempat noel-noel saya di lampu merah. Karena kaca depan saya tuh terlihat, tidak terlalu gelap. Saya lagi bingung, noel-noel maksudnya ngapain kok berdua aja noel-noel, senggol-senggol. Ternyata ada 5.000-an enggak? Buat apa? Tuh yang di depan. Nunjuknya pakai mata ke depan mata. Saya bilang enggak ada 5.000-an di mobil. Nah, di sana sebetulnya terjadi pertentangan antara istri saya dengan saya. Karena saya sudah lama tidak membiasakan diri membuka kaca mobil untuk memberikan. Bukan karena pelit, tapi karena nggak punya. Nggak. Karena memang ya, saya kan pernah memberitahukan daripada terjadi perdebatan di kepala saya. Karena kenapa? Pengemis-pengemis ini dikatakan mempunyai sindikat. Jadi mereka tuh kolek, nanti sore siang itu ada shiftnya tuh, nanti serahkan ke setoran. Nah, daripada saya mempunyai dilema, lebih baik saya tidak berikan. Saya memberikan pada saat saya mau. Jadi bukan setiap saat. Nah, kusala, kita melakukan transformasi mental kita. Kenapa kita melakukannya? Nah ini yang dibangkitkan. Bukan semata-mata karena terbiasa. Dan hasil akhirnya, kalau punya berpasangan dengan dosa, karena dosa ini adalah kebencian, jadi melihat seseorang yang berbeda, kalau berbeda dia tidak akan melakukannya.
Sedangkan kalau kusala ini menghancurkan atau karma niroda, padamnya karma itu sendiri. Jadi Anda sekarang sudah tahu kan bedanya kalau nanti ada yang bilang nggak perlu ke wihara, yang penting berbuat baik. Nah itu delusinya tebel. Jadi ini yang harus berpasangan. Sesungguhnya kita bukan yang punya, tetapi dengan datang ke wihara, mendengarkan yang baik, diskusi hal yang baik, melakukan banyak kebaikan di wihara, adalah kita untuk kusala, memunculkan kecakapan kemampuan kita. Sehingga dari praktik etika dari kusala, di sini bukan kursus, lembaga kursus bukan, disebutnya kursus ini tindakan karma baik yang tadi, 10 tadi yang di awal, akan menghancurkan atau 100% noda mental yang akan terhapus, dan dapat mencapai 3 pengetahuan. Jadi apa yang Buddha sampaikan ketika pertama kali bertemu dengan Wacagota, bukan semata-mata hanya Buddha sendiri, monopoli dari Buddha, tidak. Tetapi kita pun dapat mencapainya, memilikinya 3 pengetahuan tersebut. Dan lalu ditanyakan, ini juga satu pertanyaan yang biasanya Anda pertanyakan kepada praktisi meditasi, sesungguhnya perlu latihan samatha gak sebelum vipassana? Atau tidak perlu samatha, langsung vipassana? Atau nggak perlu lakukan kedua-duanya, lebih baik meditabo, meditasi sambil bobo. Lebih enak daripada pusing samatha mau vipassana. Nah ini ada sebetulnya memberikan gambaran bahwa samatha dan vipassana bukan bertentangan, tetapi justru akan semakin mendukung. Tinggal kecakapan kita sebagai seorang praktisi meditasi. Kita terbiasa melakukan samatha baru vipassana atau bisa langsung vipassana. Jadi digambarkan bahwa kalau berdasarkan sutta di sini disebutnya pengembangan batin ganda karena melalui 2 latihan meditasi, samatha dan vipassana. Yang pertama, mencapai ketenangan batin dulu. Kalau yang belum terbiasa, ini yang harus ditenangkan, batin. Memang suka ada pertanyaan, Romo, saya lagi banyak pikiran, apakah meditasi solusinya? Jawabannya, bukan. Nah, kenapa bukan? Ini menarik. Itu benar jawabannya, bukan. Tapi kenapa? Ayo, saya membutuhkan jawaban dari Anda. Karena meditasi bukan panadol. Ketika Anda lagi banyak mumet pikiran baru meditasi. Apakah menyelesaikan masalah? Tidak. Anda bermeditasi atau kita bermeditasi sebelum masalah muncul. Meditasi akan menjadi bentuk imunisasi. Meditasi bisa menjadi sebagai vaksin. Jadi meditasi bukan panadol atau painkiller. Ini yang tadi jawabannya benar. Apakah meditasi dapat langsung menyelesaikan masalah? Tidak. Karena tergantung apakah orang tersebut terbiasa meditasi atau tidak. Kalau dia terbiasa, itu akan cepat dia menyelesaikan masalahnya. Tapi kalau tidak, masuk meditasi, apakah dapat mencapai ketenangan? Waduh, malah makin kusut ya. Selesai meditasi, yang ada dia minum panadol bisa 1 strip. Karena makin pusing kepalanya. Nah, vipassana untuk mengembangkan pandangan terang. Jadi pertama kita tenangkan, baru mencapai pandangan terang. Memahami fenomena yang ada. Ini tujuannya. Tetapi tergantung lagi tadi.
Seseorang yang mudah untuk mencapai ketenangan, dia bisa tanpa samatha. Samatha adalah sebagai pintu. Tapi jangan dipertentangkan. Nanti yang merasa tidak perlu samatha langsung bilang, nggak perlu samatha, vipassana saja. Makin susah kita memahami fenomena, terutama fenomena yang ada di dalam diri kita. Contoh, ketika muncul rasa sakit di kaki kita, ketika muncul ada debar jantung yang demikian kencang, kemudian terjadi fenomena fokus dari salah satu indera kita semakin tajam. Saya menunjuk telinga karena pada saat bermeditasi umumnya kita memejamkan mata. Otomatis dari 5 indera kita yang akan semakin tajam adalah telinga. Bahkan katanya telinga ini kalau ada yang sedemikian dia memahami fenomena di sekeliling dia, dia bisa mendengar detak jantung orang yang cukup jauh. Merasakan, karena sensitif telinganya. Nah, kemudian dari samatha dan vipassana ini tergabung menjadi satu. Dan dari sana itu memunculkan pengetahuan atau abinya yang keenam. Disebutkan Buddha mempunyai, atau selain Buddha, banyak bisa makhluk lain mempunyai 5 kemampuan. Mata dewa, telinga dewa, bisa terbang. Nah itu salah satunya. Tetapi kemampuan yang keenam hanya seorang Buddha dan arahat, yaitu hancurnya noda mental secara mutlak yang dalam bahasa Palinya disebut sebagai pengetahuan mencabut akar yang disebut sebagai asawa kaya nyana. Asawa itu rumput. Nyana itu pengetahuan. Jadi pengetahuan itu mencabut rumput sampai ke akar-akarnya. Artinya tidak ada lagi rumput yang bisa tumbuh karena akarnya langsung dicabut. Itu yang disebut sebagai keenam. Samatha di sini diperlukan untuk memunculkan ceto, pikiran, wimuti itu membebaskan. Ketenangan yang dalam tak tergoyahkan menghasilkan kebebasan pikiran melalui penghancuran nafsu. Karena dari samatha ketika tenang, ibarat, saya dulu pernah memberikan gambaran bentuk air. Jadi kalau ada air yang keruh, didiamkan beberapa saat, nah kekeruhan ini akan mengendapkan. Nah ini yang diperlukannya samatha. Ketenangan ini yang diperlukan supaya kita bisa membedakan nantinya. Kalau tidak, kita akan sulit membedakannya. Yang kalau tadi dengan penggabungan itu bisa mencapai 6, ini yang sebetulnya dengan samatha, kesaktian yang disebut tadi itu bisa dicapai. Tapi tergantung kemampuan kita atau praktisi samatha itu masing-masing. Jangan setelah membaca ini semuanya pada ikut samatha supaya mencapai 5 kesaktian yang tadi. Nanti seperti adiknya kawan saya. Jadi adiknya kawan saya, ini out of topic sedikit. Kawan saya langsung ketemu dengan saya di salah satu wihara di Tanjung Duren. Dia langsung bilang, "Kres, bisa tolong sembuhkan adik saya gak?" Kenapa? Adik saya mata dewanya terbuka. Waduh, sakti kali saya bilang. Saya sendiri gak punya mata dewa. Maksudnya apa mata dewa? Dia sangat mudah dapat melihat makhluk lain. Jadi dia mau buka ke kamar mandi, katanya ada makhluk yang lagi jongkok di samping toilet. Terus mau makan katanya ada makhluk yang di kolong meja. Mau tidur ada makhluk yang lagi nangkring di atas lemari. Saya tanya, adik kamu sebelumnya ngapain?
dia belajar meditasi. Tujuannya meditasi, supaya sakti itu yang tadi itu gara-garanya. Terus saya tanya, itu halusinasi atau benar? Karena dia sudah menanamkan tujuan meditasi untuk bisa mempunyai mata dewa. Kalau saya udah nggak bisa mata dewa, karena udah pakai kacamata. Canda ya. Nah, ini yang harus, tujuan samatha itu menenangkan. Tujuan samatha untuk menghilangkan tadi nafsu keduniawian. Kalau semata-mata berlatih meditasi untuk mencapai tingkat kesaktian tertentu, itu akan sangat sulit dan itu bukan samatha. Karena dia masih tercampur, keruh. Hasil sampingnya bagi beberapa orang, yaitu tadi, dia bisa mempunyai diba sota, telinga dewa, diba caku, mata dewa. Dia bisa mempunyai kemampuan pubeni wasa nusati nyana, melihat kelahiran makhluk lain beberapa lampau. Bukan tukang kuamnya, bukan. Tapi dia langsung punya, dan dia tidak menyalahgunakan kemampuannya tersebut. Beda dengan orang yang bertapa untuk mencapainya, bukan. Dan vipassana menembus tabir gelap karena dibutuhkan panya, kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaannya akan membebaskan. Tujuan utamanya mencapai pandangan terang. Hasil kebijaksanaannya ini panya wimuti, kalau samatha ceto wimuti. Dan realisasi tertingginya ini yang tadi saya sebutkan, asawa kaya nyana. Ini kalau sudah sampai sini, ya udah, arahat itu udah pasti akan dicapai. Lalu dari penjelasan tadi, Buddha memberikan perumpamaan sungai Gangga. Maksudnya apa? Ini yang dijadikan sebagai satu bentuk istilah sebagai pemasuk arus atau sotapana, maga, dan pala. Itu disebut sebagai pemasuk arus. Seperti aliran sungai Gangga yang melereng dan mengalir. Melereng itu dia bukan hanya sebatas datar, tetapi kencang turun, lereng, dan mengalir condong menuju samudra. Dengan cepat dia menuju ke samudra. Majelis Buddha ini maksudnya perkumpulan ataupun menuju kebudahan, bukan organisasi ya, bukan. Oh ternyata mesti gabung organisasi Majelis Buddha, bukan. Praktisi awam dan monastik secara alami akan menyentuh nibbana jika berlatih dhamma. Kenapa? Karena tadi seperti aliran. Jadi sekali kita masuk ke mengikuti aliran sungai Gangga, karena dulu yang terkenal Gangga ya. Kalau Buddha bisa terlahir di daerah Jakarta Barat, mungkin sebutnya Sekretaris, Sungai Sekretaris, bukan Sungai Gangga. Kan lebih ngetop kan. Kalau Buddhanya lahir di Tangerang mungkin sebutnya Sungai Cisadane. Kalau di Kerawang Sungai Citarum. Jadi sekali kita masuk dia akan terbawa terus. Dan bisa menuju kepada kehidupan suci atau brahmacharya untuk orang-orang tertentu. Kalau yang di sini saya yakin tidak ada yang mau. Buktinya semua masih di sini. Kalau brahmacharya kan udah pakai jubah. Lalu apa yang bisa kita petik dari diskusi Wacagota dengan Buddha dan pengetahuan yang diberikan kepada Buddha dengan beberapa statementnya? Anda perhatikan, bertemu dengan Buddha di sini terlahir atau terbentuk atau tertulis sutta yang bernama Tewija Sutta. Jadi bertemu dengan Buddha yang mencari jawaban atas keraguan batinnya.
Kemudian Buddha memberikan instruksi tentang 10 kursus karma baik dan meditasi terpadu, menerima ajaran. Pada saat ini ada 2, yaitu Agi Wacagota dan Maha Wacagota. Dan kemudian setelah 4 bulan, di sana beliau berlatih atas dasar yang tadi ini, yang Buddha sampaikan. Dan kemudian setengah bulan beliau berlatih meditasi, tadi gabungan samatha dan vipassana, dan akhirnya beliau bisa menjadi seorang arahat. Dan beliau belum memasuki menjadi monastik. Jadi umat biasa yang bisa mencapai tingkat kesucian arahat. Ini harus jadi motivasi kita semua. Kita umat biasa. Nah, tinggal pertanyaan tanda tanya besar. Bagaimana menjadi arahat? Nah, ikuti langkah-langkahnya Wacagota. Ini semua bisa diikuti langkah Wacagota ini bagi yang belum menikah. Kalau yang bagi sudah menikah, perlu rubah sedikit cara-caranya. Kalau nggak repot kan, istrinya masa ditinggal atau suaminya masa ditinggal. Ini sebagai rangkuman saja, Tewija itu apa saja. Jadi yang pertama mempunyai dibacaku bahwa seorang Buddha atau seorang arahat dari 3 pengetahuan ini dapat melihat masa lampau, kelahiran satu makhluk. Dan yang kedua dapat melihat masa lampau kelahiran dirinya sendiri. Dan yang ketiga mempunyai kebijaksanaan tanpa noda. Nah, 3 kemampuan ini. Nanti yang perlu detail, tadi saya sudah sampaikan, Tewija dan Agi Wacagota pernah saya sharingkan di Wihara Dhammasuka. Nanti boleh dilihat di YouTube-nya. Minimal biar subscribernya makin banyak. Jadi keberhasilan ajaran Buddha itu apa? Mempunyai 4 kelompok praktisi, biku, bikuni, upasaka, upasika. Pertanyaan saya, siapa di sini yang upasaka? Upasaka itu cowok, mengambil 5 sila sebagai pegangan hidupnya. Gak ada yang angkat tangan kecuali saya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Kok malu-malu, upasaka langsung angkat tangan. Upasika, wah, yang tidak angkat tangan ini biku atau bikuni? Jomblo. Nah, kita ada Maga Puja, ada Waisak yang paling dekat. Nanti tolong difasilitasi oleh pengurus wihara Pluit Dhammasuka. Tujuan kita ini untuk bisa masuk ke dalam Buddha Sasana hanya 4 kelompok praktisi. Biku, bikuni, upasaka, upasika. Jadi yang kalau belum upasaka, upasika, ayo masuknya kelompok mana tuh? Jangan takut, jangan malu. Kenapa perlu? Arti kata upasaka, upasika itu berasal dari kata upasana, upasati. Datang dan duduk mendekat. Sekarang yang datang ke Wihara Pluit Dhammasuka karena diseret, angkat tangan. Nggak ada kan? Karena dipaksa atau ditodong. Nah, Anda semua sudah datang dengan kerelaan Anda sendiri dan Anda sudah duduk, datang untuk mendekat. Mendekat dari rumah yang paling jauh datang ke Pluit. Anda sudah mendekat dan Anda sudah datang duduk kepada Buddha. Nah, secara konseptual Anda adalah semua sudah upasaka, upasika, tinggal butuh legalitasnya saja. Tapi jangan bilang, Romo saya nggak perlu legalitas. Nah tadi loh Anda harus perhatikan, Anda mau menghasilkan punya atau kusala.
Jadi legalitas terkadang diperlukan untuk mendorong terjadinya kusala, kecakapan, kemampuan, skill. Bisa mencapai tingkat sotapanna dalam kehidupan sekarang. Dan nol akar keinginan karena tadi asawakaya nyana mengangkat sampai ke akar-akarnya. Sehingga kalau kita bisa menjadi seperti Wacagota, mempraktikkan kusala dan mengembangkan ketenangan batin, sehingga kita dapat mengalir menuju kepada samudra nirwana atau samudra nibbana seperti sungai Gangga yang agung. Nah, ini adalah satu bentuk tekad kita bahwa kalau ditanya apakah ada contohnya, ya ini contohnya Wacagota. Kalau dihitung dalam hitungan bulan, mungkin dalam 1 semester beliau bisa menjadi seorang arahat. Kalau saya tidak salah mengartikan perjalanan beliau dalam satuan waktu sesuai dengan suta yang saya baca, kurang lebih 1 semester, 6 bulan. Tadi kan 4 bulan, ada 15 bulan, ada berapa hari kan, ya taruhlah paling jelek 6 bulan. Mencapai arahat loh. Magister aja butuh 2 tahun. Sarjana butuh 4 tahun. Ini arahat 6 bulan. Ini yang satu bentuk motivasi yang diberikan satu sosok yang ada Wacagota dengan mengikuti diskusi beliau kepada Buddha Gautama. Dan semoga dengan di-sharingkan apa yang dibahas oleh Buddha kepada Wacagota dan ada gambaran berbuat baik saja sebetulnya tidaklah cukup. Kalau ingin keluar dari roda samsara. Demikian yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, demikian ceramah dhamma yang telah disampaikan oleh Romo Kresno Budoyo. Kita masih ada beberapa menit diselingi sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa WhatsApp ke nomor admin Wihara Pluit Dharmasuka. Nomor teleponnya dicatat kembali. Admin Wihara Pluit Dharmasuka di nomor 0811 992 1098. Sekali lagi 0811 9921 098. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti bisa via WhatsApp di nomor telepon admin Wihara Pluit Dharmasuka. Baik, sambil menunggu pertanyaan, mari kita buka kembali buku Puja Bakti kita nyanyikan sebuah lagu bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari sedharma, marilah kita buka buku tuntunan kebaktian kita buka halaman 100, kita nyanyikan bersama lagu yang berjudul Jangan Pernah Ucapkan. Sekian lama kita bersama merendah bait nada di dalam dharma. Semua suka duka yang kita rasa mewarnai saat yang bahagia. Oh sungguh ku masih rindu, ku yakin
kau pun begitu. Jangan pernah ucapkan kata berpisah, karena itu hanya sementara. Kita selalu melakukan bersama kidungnya di alam semesta. Simpan tangismu, tersenyumlah selalu. Kau sahabatku, motivasiku. Jangan ucapkan kita akan berpisah, karena semua itu sementara. Kita ulangi dari bait Semua Suka Duka. Semua suka duka yang kita rasa mewarnai saat yang bahagia. Oh sungguh ku masih rindu, ku yakin kau pun begitu. Jangan pernah ucapkan kata berpisah, karena itu hanya sementara. Kita selalu melakukan bersama kidungnya di alam semesta. Simpan tangismu, tersenyumlah selalu. Kau sahabatku, motivasiku. Jangan ucapkan kita akan berpisah, karena semua itu sementara. Karena semua itu sementara. Terima kasih. Baik, tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama, selamat siang Romo, saya mau bertanya mana yang lebih baik dilakukan retret rutin meditasi Vipassana setiap tahun atau melakukan pabaja samanera atau pabaja biku sementara. Apa alasannya? Terima kasih Romo. Silakan Romo. Yang bertanya boleh angkat tangan enggak? Oh, ada Bapak? Ini pertanyaan baik sekali, tapi saya tidak bisa menjawab secara objektif. Saya mengikuti retret meditasi Vipassana, tapi saya belum pernah mengikuti pabaja. Ini jawaban ini akan sangat tidak objektif. Tetapi yang pasti, saya mendapatkan satu bentuk disebutnya apa ya? Mudita, membuncah, perasaan bahagia yang membuncah. Melihat mereka yang berlatih pabaja. Jadi semata-mata bukan untuk pikiran saja meditasi, tetapi dari sila. Kan pabaja ini silanya lebih. Kita berlatih berapa sila? Minimal 8 harus dijalankan, selain dari atas silani ya. Jadi kalau memang ada yang berkesempatan pabaja, ikuti. Kalau ini belum lama,
ada pabaja untuk oma opa. Itu bedakan. Jadi yang mengikuti itu di atas usia 50 ke atas. Dan secara silabus atau kurikulumnya disesuaikan. Beda dengan yang usia muda. Nah, jadi kalau ada kesempatan pabaja ikuti. Alasannya kenapa? Kalau saya lebih condongnya ke pabaja. Karena bagi mereka yang pernah menggunakan jubah, ingatan itu akan terus terjadi. Jadi kita sedang membuat satu bentuk lip, lompatan karma. Latar belakangnya dari mana, Romo? Saya menggunakan jawaban saya sendiri. Pada satu ketika, ini pada demen nih ceritanya. Ada seorang biku pada zaman Buddha terdahulu, bukan pada zaman Buddha Gotama, yang menguncarkan kembali Abhidhamma Tasanggaha di dalam goa sendirian. Beliau mengulang. Dan di sana ada sekelompok hewan yang menggelantung di atas. Ada yang tahu namanya apa? Ya, temannya Batman. Kelelawar yang turut mendengarkan, hanya baru sebatas turut mendengarkan. Apakah mengerti? Tidak. Dan 500 kelelawar tersebut, kenapa Romo tahu kok 500 kelelawar tersebut? Karena pada zaman Buddha, saya waktu itu nggak hitung ya, nggak lihat juga. Tapi hanya berdasarkan suta. Mereka yang 500 kelelawar ini pada saat yang bersamaan zaman Buddha Gautama menjadi murid dari Sariputta dan turut mendengarkan Abhidhamma oleh Buddha. Nah, jadi mereka yang mengkaitkan langsung, apalagi menggunakan jubah, ini akan terjadi lip. Ini menurut analisa saya. Lalu apakah nggak ada manfaatnya dong ikut retret Vipassana? Tetap ada. Hanya lihat jalurnya. Mereka yang berlatih sebagai garawasa, perumah tangga, dan sebagai pabajita, yang mana yang merupakan jalan tol untuk bisa mencapai tingkat sotapanna. Pabajita yang menggunakan jubah, karena di situ sudah langsung totalitas. Ini jawaban dari saya. Nanti Anda boleh analisa, nanti Anda boleh pertimbangkan kembali yang mendengarkan, karena jangan sampai jawaban saya membuat atau menyesatkan. Nanti semua nggak ada yang mau ikut retret meditasi Vipassana, semuanya mau jadi pabaja, boleh juga sih. Saya yakin semua sangga akan sangat suka. Karena tadi saya cerita ke Pak Sarwan, ada satu biku senior di Indonesia yang bernama Biku Nyana Maitri. Ada yang tahu? Beliau tinggal di Lampung. Muridnya, wah itu 500 ya ada. Kenapa bisa muridnya banyak? Karena beliau sebagai salah satu penanggung jawab STAB, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakita di Lampung, yang kuliah rata-rata pada mau pakai jubah. Dan ketika lulus, sebagian nggak mau lepas jubah, jadi murid beliau langsung. Nah, jadi muridnya banyak. Nah, ini manfaatnya. Kan tapi tetap, kalau lihat contohnya, saya ikutnya retret Vipassana. Saya belum berkesempatan untuk mengikuti pabaja. Mungkin tahun depan jika ada, maksudnya berkesempatan, saya akan tetap akan ikut. Karena waktu itu saya sebagai pandita untuk yang memanjatkan permohonan, itu udah membuncah tuh. Saya bilang saya mau lepas jubah saya, kenapa? Udah ikut aja langsung dibotakin jadi. Nanti jangan sekarang katanya, nanti nggak ada yang mimpin upacara kan. Nah ini yang terbatas. Nah jadi kalau Anda berkesempatan bisa ikuti.
jangan takut. Karena di situ justru kaitan karma kita sedang menciptakan lompatan. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nah itu jawaban saya. Terima kasih Pak, jawaban. Pertanyaan sangat baik sekali dan bagus. Pertanyaan kedua, Namo Buddhaya Romo izin bertanya dengan pandangan Romo terkait pandangan benar, yang benar itu seperti apa Romo? Dan kedua, terkait statement anak bodoh melakukan kejahatan lebih baik daripada anak pintar melakukan kejahatan, bukankah lebih bahaya kalau yang bodoh tersebut tindakannya lebih berbahaya karena kebodohan dia? Contoh, karena yang bodoh tersebut tidak tahu panasnya api, tangannya dibakar di atas api. Pandangan Romo bagaimana terkait ini? Ya, ini juga pertanyaan baik sekali ya. Pandangan benar yang Buddha ajarkan ya sesuai tadi, sila di sana dimaksudkan. Masuk semua sebagai pandangan kita. Dan pandangan kita bukan semata-mata karena untuk kepentingan kita semata. Dan pandangan benar ini didukung karena kita mempunyai pengetahuan yang cukup. Sekali lagi, kenapa suka ada yang mengatakan agama Buddha tidak mementingkan kuantitas tetapi mementingkan kualitas. Walaupun menurut saya jawaban ini adalah jawaban yang membahagiakan diri sendiri karena jumlah kita berkurang. Tapi memang benar. Karena untuk seseorang dapat menerima, contohnya ada proses ketidakkekalan, ini membutuhkan pandangan benar. Terkadang kita menolak, terutama di rumah duka. Ini kan satu proses kebenaran sedang terjadi, tapi kita menolak. Nah, ini sebagai pandangan benar yang tadi. Selebihnya nanti akan ada, kalau itu ya secara sutta ada. Dan kemudian yang kedua, statement tadi itu bahwa semata-mata orang pintar yang mempunyai pengetahuan dan menyalahgunakan kemampuannya untuk berbuat sesuatu yang kurang baik, hasilnya akan sangat dahsyat sekali. Dibandingkan anak bodoh, contoh. Pertama ditemukannya dinamit. Itu berapa korban. Kemudian si siapa namanya yang menciptakan bom atom. Bukan Einstein sih, hanya prosesnya yang menciptakan bom atomnya. Yang ada filmnya itu loh. Oppenheimer. Mungkin namanya mirip-mirip, saya sendiri lupa ngeblank karena belum nonton filmnya. Apakah dia menunjukkan untuk ke sana? Tidak. Tetapi dia sudah tahu prosesnya. Dan ada orang yang menggunakan teknologi tersebut. Akibatnya apa? Hiroshima dan Nagasaki. Nah itu maksud statement itu. Mungkin kalau dipotong sepenggal, kok sepertinya kasihan yang anak bodoh ya. Berbuat jahat, dianggap lebih baik dibandingkan orang pintar berbuat jahat. Lebih baiknya ini adalah dampaknya. Dampak kehancuran yang bisa terjadi karena yang dilakukan oleh dua macam orang ini. Itu maksudnya. Nah, tapi saya menggambarkannya tadi, orang pintar yang melakukan tindakan yang kurang baik itu sesungguhnya dia pintar secara intelektual, tetapi masih mempunyai satu akar dari tiga akar tadi, yaitu apa? Moha, delusi atau disebut sebagai akar kebodohan. Pada zaman Buddha siapa yang mempunyai itu? Sudah terkenal, sakti mandraguna, tapi masih melakukan hal yang kurang baik. Siapa? Dewadatta. Gampang kan disebutnya. Delusi bahwa beliau bisa menggantikan Buddha. Beliau belum mempunyai kemampuan pandangan terang, belum.
walaupun kesaktian beliau hampir menyamai Buddha. Hampir. Kan tadi ada satu lagi, Asawa Kayanyana belum dimiliki oleh Dewa Data. Dan muridnya dari Dewa Data, ada yang tahu siapa? Seorang raja yang membunuh ayahnya sendiri. Siapa? Ajatasattu. Wih, pada jago nih sejarahnya. Tapi Ajatasattu akhirnya sadar, meninggalkan Dewa Data dan mengikuti Buddha. Ajatasattu itu pintar sekali. Tapi kenapa kok bisa mengikuti Dewa Data? Dan kita juga harus hati-hati. Agama Buddha atau Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk mengkultuskan satu bentuk personal. Mengkultuskan apa? Menganggap yang, nah ini ada 3 rupang. Rupang yang kanan ada yang tahu rupang siapa? Yang menghadap kepada Buddha? Sariputta. Yang kiri? Moggallana. Oh, saya sukanya hanya Bante Sariputta. Saya nggak suka dengan Budanya. Nah itu mengkultuskan. Karena sosok Sariputta sangat pintar sekali. Tapi ada yang mengkultuskan, saya lebih condong ke Bante Moggallana. Kenapa? Beliau sakti mandraguna, bisa berubah menjadi naga. Karena tertarik dengan kesaktiannya. Nah, Buddha tidak pernah mau dikultuskan, walaupun dirinya sendiri. Dan kita, murid beliau, malah suka mengkultuskan murid-murid dari beliau. Contoh, ada yang suka dengan si wali. Ada yang tahu si wali? Siapa, Bu? Hai. Chaisen-nya murid Buddha. Ini the real Chaisen. Tapi jangan Anda bayangkan pakai baju merah, gemuk, terus topinya begitu, bukan. Bante Siwali karena beliau kemampuan atau karena masa lalunya mengumpulkan demikian banyak karma baik, dimanapun beliau berada, beliau tidak pernah akan kelaparan dan kesusahan. Sehingga ada sekelompok orang setelah zaman Buddha meninggal atau zaman mungkin 300 atau 400 tahun yang lalu mengkultuskan Bante Siwali. Nah, sampai sekarang dibuat sendiri rupangnya dan kemudian ada paritanya sendiri yang kalau kita bacakan akan mendatangkan keuntungan untuk diri kita. Karena kita menghormat kepada Chaisen Yen. Kurang tepat. Kenapa? Karena kita seakan-akan meminta, padahal yang seharusnya kita mencontoh kenapa si wali demikian memiliki banyak karma baik. Ini yang harus kita cari tahu. Dan menjadikan si wali sebagai anchor kita, role model. Saya mau seperti si wali. Jangan si walinya dijadikan patung kecil. Saya waktu pergi ke Thailand itu banyak tuh patung-patung kecil. Katanya kalau dibawa taruh kantong, wah nanti rezeki pada datang. Nah, seperti itu. Itu demikian jawaban dari saya. Ada yang lain? Pertanyaannya ada berapa ratus ya? Banyak nih, Banyak. Romo. 500 cukup gak? Cukup. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, selamat siang Romo. Saya mau bertanya bagaimana tanggapan Romo mengenai anak indigo yang bisa berkomunikasi dengan para dewa. Dan menurut Romo, apakah benar anak indigo bisa berkomunikasi dengan para dewa? Terima kasih Romo. Jawaban saya no comment. Karena saya nggak tahu dan saya mungkin pernah bertemu dengan salah satu mereka yang disebut sebagai indigo, tapi terus terang apa yang disampaikan biasanya ciri-cirinya saya hanya merefer kepada sutta atau kepada teks buku tertentu dan memang ada beberapa kesamaan atau kemiripan, itu saja. Tapi kalau mengenai kebenarannya terus terang saya belum pernah
Jadi saya tidak berani atau mengeluarkan satu bentuk statement ataupun komentar. Dan saya belum mengeksplor tentang indigo. Karena saya pernah datang ke satu kelenteng di daerah, nanti kalau saya sebut daerahnya semua pada ke sana. Pokoknya daerah Jakarta Timur menuju ke arah Jakarta Timur. Nah, Anda boleh carilah kelenteng daerah sana. Tiba-tiba saya datang karena lagi diminta survei, pengurus utamanya seorang wanita, dia langsung melihat saya, Anda punya bakat. Bakat apa? Saya bilang bakat nyanyi, bakat lukis. Bukan. Mau gak dibantu mata ketiga Anda dibuka? Saya bilang, mata saya sudah 4. Ditambah lagi yakin banyak saya ntar, makin pusing. Iya, kamu bisa nih, kamu punya bakat. Agar kamu nanti bisa melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang banyak. Oh, terima kasih. Tapi sekarang saya sendiri udah pusing dengan melihat banyak sekian. Apalagi ditambah yang tidak terlihat menjadi terlihat. Jadi saya menolak. Nanti mungkin Anda kalau yang mau bolehlah cari lah, pokoknya daerah Jakarta Timur. Masuknya agak sulit lah, hanya sebesar satu mobil jalanannya, nanti Anda kira-kira. Nah, indigo dia mempunyai bakat, bisa, apakah bakat itu ada? Tadi disebutkan dari 5 kesaktian itu ada, yang bernama Diba Caku, mata dewa. Itu ada. Tapi apakah kemampuannya benar, itu yang saya belum tahu. Dan biasanya kalau based on struktur, seorang Sotapana, apakah dia mengetahui dia adalah seorang Sotapana? Iya. Apakah orang lain yang sebelum mencapai tingkat Sotapana dapat mengetahuinya? Tidak. Tapi orang yang sudah melewati Sotapana, Sakadagami, Anagami, Arahat, bisa mengetahui bahwa seseorang ini adalah Sotapana. Jadi harus orang yang mempunyai kemampuan lebih tinggi. Dan saya bukan yang mempunyai kemampuan indigo yang lebih tinggi, jadi saya tidak bisa tahu. Nah, jadi jawaban saya sementara itu, tapi memang ada beberapa kemampuan indigo ini bisa dipupuk dari sekarang. Tapi sebaiknya jangan dilakukan. Gunakan waktu kita untuk bisa menyempurnakan parami kita, menyempurnakan kusala kita dibandingkan mengejar indigo, supaya nanti the next birth, kelahiran yang berikutnya punya kemampuan. Ini tidak menolong kita. Kita punya waktu yang terbatas. Gunakan sekarang untuk belajar maksimal Buddha Sasana, ajaran Buddha. Itu sih. Jadi mohon maaf ya, saya tidak bisa jawab yang indigo tadi. Baru kali ini saya tidak menjawab. Pertanyaan berikutnya, selamat siang Romo, apa bedanya awija dengan moha? Dan katanya apabila seseorang perumah tangga yang mencapai kesucian arahat dalam 7 hari harus segera menjadi seorang biku. Kalau tidak dia akan meninggal. Mengapa begitu? Terima kasih Romo. Ya, kalau bedanya awija dan moha, moha ini sebagai akarnya, tapi disebut sebagai awija ketika dalam 12 mata rantai. Di sana kita terkadang bingung, dari 12 mata rantai, awija ini yang menimbulkan proses selanjutnya dan berputar dan kembali lagi awija. Dan di sana ada 2 yang terkadang membuat kita bingung. 12 mata rantai ini kalau mau dipegang ujungnya, di sana ada tanha dan ada awija. Dan kita suka salah, megangnya tanha. Padahal justru awija, ketidaktahuan. Wija itu pengetahuan, a itu tidak mempunyai pengetahuan. Ini adalah penyebab segalanya dari seluruh mata rantai. Awija, pacaya, tanha. Dengan adanya awija menciptakan adanya tanha.
keinginan. Jadi statementnya kalau ditanya apakah sama, mempunyai kemiripan, beda penjelasan saja. Kalau di sini sebutnya akar. Nah, penjelasannya apa? Kan penjelasannya awija ini dijabarkan dalam 12 mata rantai. Kalau di 3 akar biasanya dijabarkannya di abhidhamma. Bahwa manusia yang bisa mencapai tingkat kesucian kalau dia punya 2 akar atau 3 akar. Saya lupa ini. Akarnya bukannya loba dosa moha, justru aloba adosa amoha. Nah, 3 akar ini yang dapat seseorang bisa mencapai tingkat kesucian. Itu penjelasannya. Tadi yang pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaan berikutnya itu katanya apabila seorang berumah yang 7 hari. tangga. Ya, 7 hari kita merefer kepada Raja Sudodana. Dikisahkan beliau mencapai tingkat kesucian arahat. Dan beliau sebagai seorang raja lebih memilih meninggal sebagai raja. Jadi beliau tidak memasuki monastik atau sangga. Jadi dalam 7 hari kemudian Raja Sudodana meninggal. Alasannya apa? Alasan yang banyak tertulis atau tertuang dalam sutta, karena ketika seseorang mencapai tingkat arahat, dia harus melepas semua bentuk keduniawian supaya tidak menimbulkan hal yang baru. Proses-proses karma yang baru karena statusnya masih sebagai garawasa. Ini yang saya dapatkan. Belum secara detail mengenai proses secara di belakang itu ya, misalkan apakah karena dibilang kalau dulu tuh ada yang menerjemahkan kalau dalam 7 hari tidak memasuki sangga, kepalanya akan pecah menjadi 7 bagian. Saya bilang, wih menyeramkan kali menjadi arahat. Itu dulu ada yang menerjemahkan seperti itu. Sesungguhnya tidak, tetapi dia akan meninggal. Jadi langsung mencapai nibbana. Nah, ini yang Wacagota juga akhirnya saya belum tahu, saya belum mencari tahu apakah Wacagota masih tetap sebagai pengembara dengan tingkat arahatnya atau dia memasuki sangga. Nanti saya baca lebih detail. Nah, itu jawabannya. Supaya bisa melepas status keduniawian. Sebagai gambaran, sebetulnya ketika proses yang ketiga, anagami, ini pun juga sebaiknya sudah melepas status keduniawian. Terutama mereka yang sudah menikah. Hubungannya apa? Karena pada saat tingkat kesucian yang ketiga, sudah tidak ada lagi nafsu seksual. Supaya pasangannya tidak menjadi bingung, ya ini harus segera melepas, masuk menjadi monastik. Kenapa Raja Sudodana bisa terus? Karena pada saat itu kan Mahapajapati Gotaminya malah udah masuk sangga, tinggal Raja Sudodana yang belum. Wah Romo kalau gitu saya ikut jadi agama Buddha takut ya. Tetap harus masuk ke sana. Lah semua kan seperti arus sungai yang akan ke samudra. Memang akan jalurnya ke sana. Kita tidak bisa menolak. Justru kita menantikan kapan kita bisa masuk ke dalam arus. Karena begitu sekali masuk arus, itu nggak perlu khawatir. Karena itu akan otomatis langsung terbawa. Romo kan katanya Sotapana itu maksimal 7 kali atau dia perlu terlahir 7 kali. Yang tepat adalah maksimal hanya 7 kali kelahiran. Bukan harus terlahir sebanyak 7 kali. Tidak. Dulu disalah artikan. Penerjemahannya ada yang keliru. Semakin diperbaiki terjemahan ternyata maksimal hanya 7 kali. Kalau diperlukan 7 kali. Kalau 1 kali langsung bisa berikutnya udah cukup. Jadi
punya buffer 7 kali kelahiran. Itu demikian jawaban dari saya. Pertanyaan berikutnya, Soti Hotu Romo, saya mau bertanya, apakah umat wihara yang masih mengikuti acara keagamaan yang berbentuk menggotong patung dewa pada saat acara perayaan keagamaan atau adat istiadat itu merupakan pandangan yang mengarah ke arah delusi atau hanya sebagai cara benar untuk mencapai ajaran Buddha? Terima kasih Romo. Wah, itu yang bertanya pernah melihat saya menggotong tua pekong. Saya pernah, disebutnya apa ya, saya lupa. Karena tempat wihara saya aktif adalah tempat loktung yang terbanyak di Jakarta. Bukan, Jakarta. Nah, pada bingung kan, pada nyari, wah tempat Romo di mana nih? Nah, pas acara Cap Gome, saya ikut ngangkat tandu. Nah, itu hanya jalan sampai mungkin sekitar 1 kilo lebih lah. Kaki saya kehantam tandu, tumit. Nggak bisa jalan langsung. Kan tandunya goyang soalnya. Masalahnya tandu itu ada selain patungnya, ada loktungnya yang berdiri di atas. Jadi makin berat tuh. Ngangkat tandu, kalau ngangkat patungnya mah enteng, patungnya paling cuman nggak ada 2 kilo. Tapi ada orang yang di atasnya itu yang goyang-goyang lagi dia. Kan dia menunjukkan kesaktiannya, tusuk jarum, pisau di belakang, gosok-gosok tangan pakai diiris-iris. Berarti ada yang pernah melihat saya gotong tua pekong. Saya gotongnya itu mengarah ke Glodok. Karena Cap Gome kan dulu pusatnya di Glodok, di depan ke Tua Sebio. Tergantung. Kok Romo jawabnya tergantung? Saya mengikutinya sebagai bentuk tradisi. Apakah mendatangkan manfaat? Iya. Pengetahuan bagi saya bentuk tradisi itu seperti apa. Tapi apakah menjadi delusi bagi beberapa orang? Iya. Karena mereka mengharapkan satu bentuk hasil yang dapat membantu untuk kemajuan, bukan kemajuan batin, kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, yang pasti bukan kemajuan ekonomi, bukan kemajuan batin. Karena tadi berharap sesuatu di luar diri kita dapat membantu diri kita. Ini kan yang berbeda dengan yang Buddha ajarkan. Justru bagaimana tadi kan, wija, pengetahuan ini dimunculkan dari kita. Pengajarannya benar dari luar, tapi kita yang harus dapat mengelola dengan tadi kan, ada ceto wimuti dengan pikiran kita, dan kemudian dengan pandangan terang, kebijaksanaan, panya wimuti. Jadi Romo itu nggak tepat. Siapa yang bisa memastikan tepat tidak tepatnya adalah diri kita sendiri yang melakukannya. Saya pernah diminta untuk menjadi salah satu loktung. Masalahnya satu, saya takut jarum. Ditusuk sini, waduh, jarum dokter aja sebelum tusuk kaki saya udah kenceng atau tangan saya udah kenceng. Apalagi ini tusuknya kemari. Gitu. Terus ada lagi yang potong lidah, saya takut darah. Anda perhatikan tangan saya ini baru mungkin 2 bulan lalu saya dijahit 4 jahitan. Tangan saya digigit anjing 4 jahitan dan waktu itu darahnya banyak sekali. Waktu dibawa ke IGD saya nggak mau lihat tangan saya. Dokternya bingung kan, kenapa Pak? Saya takut melihat darah. Apalagi keluar dari tubuh saya sendiri. Terus disuruh duduk, saya nggak mau. Nggak apa-apa dok, saya berdiri aja. Tapi kemudian saya disuruh duduk. Kenapa? Muka saya udah pucet. Putih katanya. Kayak pakai bedak. Nah, saya pernah diminta untuk terlibat sebagai salah satu loktung. Tapi saya tidak mempunyai minat ke arah sana. Kenapa? Tadi balik kan. Tujuan kita apakah ingin mempunyai kesaktian? Ditusuk tidak sakit, pakai pedang tidak tembus.
celupin ke minyak panas tidak matang, atau air panas direbus. Apakah kesaktian itu yang kita inginkan? Enggak. Makanya saya bukan menolak, tapi menghindar untuk tidak mengikuti. Itu ada latihannya. Ada yang mau? Nanti kalau mau saya bisa kasih rekomendasi. Supaya Anda boleh ikut jalur fast track. Bisa langsung bisa. Karena saya dibilang 3 kali latihan bisa langsung. Waduh, tetap aja saya nggak mau. Mau 1 kali latihan juga saya nggak mau. Nah, ini yang butuh pertimbangan kepada diri kita. Tadi, kita membutuhkan hal tersebut untuk apa? Saya pernah datang pas C-Capku di tempat wihara saya, ada loktung yang lagi tugas, semua orang pada kui, tahu kui? Sujud, mengharapkan hu, jimat yang ditulis, karena habis itu langsung pada rebutan, pada ngambil. Tiba-tiba ketika saya lagi berdiri, saya berdiri di depan gerbang, karena saya mau tugas pimpin kebaktian, malam. Kan C-Capku, kami kebaktiannya malam. Tiba-tiba dia nulis hu, ada yang mau ngambil, itu nggak boleh ambil. Tiba-tiba dia langsung manggil saya. Padahal saya berdiri yang paling ujung, belakang, tapi dipanggil, dikasih hu lagi. Yang lain rebutan, saya dapat free pass. Wildcard langsung dapat hu-nya. Terus saya sendiri bingung, ini hu-nya mau dikemanain? Pegang katanya, ini untuk supaya rejeki murah, datang terus. Ternyata saya baru tahu, hu itu punya expiry date. Anda jangan ketawa, itu benar loh. Jadi ntar 1 cycle, entah itu waktu tertentu, itu harus dibakar. Dan karena ketidaktahuan saya, itu saya simpan bertahun, karena saya taruh di dompet, habis itu dompet saya ganti-ganti, saya tidak pernah tahu lagi. Pas ketika saya lagi bersih-bersih, baru ingat, masih ada hu. Mama saya yang melihat hu itu langsung tanya, kapan lu dapat? Kayaknya udah berapa tahun yang lalu. Mama saya langsung panik. Buru-buru saya disuruh sembahyang ke altar, langsung dibakar. Nah, inti cerita yang saya sampaikan apa? Terkadang hal-hal tersebut itu bisa menimbulkan rasa takut. Kalau kita tidak mengetahuinya. Nah, daripada yang berhubungan ke sana menimbulkan rasa takut yang berlebihan, ya sebaiknya tidak terlibat. Dan ada yang mau kasih saya hu lagi, saya nggak mau. Di sana tidak tercetak expiry date-nya kapan, saya lupa nanti, repot saya. Nah, lebih baik yang bisa kita manage, yang bisa kita pelajari. Seperti itu jawabannya. Jadi kalau yang mau belajar dari loktung boleh hubungi saya. Nanti saya kasih rekomendasi. Pertanyaan berikutnya, selamat siang Romo, Namo Buddhaya. Saya umur 37 tahun, tidak rencana akan hamil kembali, tapi ternyata positif hamil. Sempat berpikir apa janin dikeluarkan saja sampai coba minum obat pelancar haid karena mikir umur sudah banyak, anak-anak pun sudah pada besar dan remaja. Tapi setelah merenung bahwa perbuatan itu akan dosa, saya tidak jadi mengeluarkan janin dan mempertahankannya. Pertanyaannya, berdosa tidak kalau sempat berpikir mau mengeluarkan janin, dan setelah berpikir kalau itu dosa jadi tidak jadi, apakah masih berdosa Romo walaupun tidak jadi? Terima kasih Romo. Berdosa atau tidak berdosa? Dosanya bukan dosa dari ajaran lain ya. Tetapi di sana ketika terjadi proses, apalagi ibu yang mengandung anak dan kemudian ada rencana untuk menggagalkannya, apakah si janin bisa tahu? Jawabannya iya. Dan hal tersebut yang nanti akan memicu ketika janin ini semakin membesar, lahir menjadi anak, dan di sana akan timbul yang namanya suka tidak suka. Nah, kalau supaya hal tersebut terhindar, Anda meminta maaf kepada diri Anda sendiri
dan meminta maaf kepada calon anak atau anak Anda. Dan kemudian munculkan meta. Supaya jangan sampai ketika anak ini membesar, dia mempunyai perasaan benci. Dan akan sangat sulit. Kok kamu bisa membenci orang tua kamu sendiri? Ya karena itu. Tadi kan kalau dilihat, bisa ditampilkan kembali ke screen. Ada yang melalui pikiran. Nah, ini yang melalui pikiran ini yang sudah tertanam. Walaupun belum menjadi tindakan. Kan 3 pintu. Pikiran, ucapan, jasmani, tindakan. Kalau tadi Anda sebelum melakukan, mungkin saya masih bisa menjawab. Ada wanita yang berusia 40 masih menginginkan anak. Ada wanita yang berusia 45 tahun masih menginginkan anak. Dan sebagai motivasi kalau ada yang seperti itu, wah ini kebobolan, bukan masalah kebobolannya. Tapi mensyukuri apa yang Anda suami istri dapatkan. Nama anak ketiga saya, nama tengahnya adalah Siwali. Karena saya punya 4 anak. Loh, Romo, anak ketiga Siwali tapi punya 4 anak. Saya berencana menamakan 3 anak saya adalah 3 murid Buddha yang hadir pada saat Sangga Samaya pertama. Waduh, nih Romo iseng banget. Jadi yang pertama ada Ananda, kedua Kasapa, dan yang ketiga adalah Upali. 3 nama ini adalah yang mengulang kembali ajaran Buddha hingga menjadi Tipitaka. Mahakasapa tentang Winaya, Ananda tentang Sutta. Maaf, bentar, Ananda, Sutta iya, Upali, Winaya, Kasapa yang mengarrange. Karena Abhidhamma pada saat itu belum. Nah, 3 promotor. Dan memang rencananya punya 3 anak. Makanya udah rencana 3 nama. Makanya masih planning. Tiba-tiba dapat telepon dari luar Indonesia. Adik ipar saya anaknya sakit-sakitan. Mesti dikwepang. Ada yang tahu? Diangkat anak. Saya langsung bilang, saya setuju angkat anak. Langsung sembuh sakitnya. Oh itu sakti mandraguna sih memang. Saya sih nggak tahu pakai jurus apa. Pokoknya katanya kalau diangkat anak, karena adik ipar saya sakit-sakitan. Dan akhirnya apa? Saya berikan nama ketiga ini untuk keponakan saya yang jadi anak angkat saya. Dan sekarang jadi gemuk, subur. Nah, pas dapat anak saya yang ketiga, real, 4 yang plus anak angkat, bingung nih, namanya siapa lagi. Usia yang sudah, anak saya sekarang baru berusia 13 tahun, saya berapa hayu? Tebak-tebak lah. Usia yang sudah tidak muda, nah pada saat mungkin hampir sama seperti tadi, mungkin tapi bahkan usianya lebih lanjut saya dan istri saya. Langsung kita berikan nama sesuatu yang bisa mendatangkan keberuntungan untuk diri anak saya sendiri dan keluarga yang menaunginya. Yaitu siapa? Siwali. Dan ternyata ini nama itu bisa mencerminkan tingkah laku karena kita menceritakan kenapa diberi nama ini. Nah ini yang tertanam di kepala anak-anak saya. Jadi anak saya pertama Ananda, yang kedua Kasapa. Saya berikan gambaran. Yang Kasapa depannya yoga. Yoga artinya united in the universe, bersatu dengan alam. Yoga. Dan ternyata kemanapun anak saya pergi, dia punya teman. Nah ini. Nama itu jadi berkah, bukan jadi berkah apa sih?
nama ini jadi peta atau arah. Nah, jadi kalau tadi yang bertanya seperti itu, syukuri. Kecuali kalau ada gangguan. Jadi kawan saya usianya lebih senior dari saya nggak berani nyebut lebih tua ya, tapi lebih senior. Ketika mau punya anak pertama yang sudah diinginkan lama, karena berapa tahun menikah belum punya, dan ketika sudah mau punya, ternyata ada gangguan. Dan dokter mengatakan janinnya sudah meninggal dalam kandungan. Dan dokter bilang harus dikeluarkan. Kalau tidak, kan kalau meninggal kan membusuk kan. Ibunya yang bisa meninggal. Nah, kawan saya nanya ke saya. Dia bukan Buddhis. Terus saya tanya, alternatif kamu apa? Dia akan pergi ke seorang Romo. Bukan Romo ini, Romo sono. Romo agamanya. Yang dikisahkan mempunyai kemampuan lain. Nah, ternyata Romonya juga mengatakan tidak bisa diselamatkan. Dan akhirnya dikeluarkan. Nah, kecuali itu. Tapi kalau semua sehat dan kemudian secara finansial mampu, walaupun tipis, pas-pasan, jaga. Kecuali ada hal tertentu yang kita tidak bisa kontrol, Anda tidak bisa kontrol, baru minta pihak ketiga. Tapi kalau selama itu Anda bisa kontrol, jaga. Nah, saya menjaga anak saya yang ketiga. Kami, suami istri menjaga anak kami yang ketiga. Makanya namanya keren kan, si Wali. Cewek loh. Namanya itu nama tengah. Jadi nama tengah anak saya Budi semua. Makanya waktu ikut menjadi upasaka upasika, nah Anda bayangkan anak saya menjadi upasaka upasika, guru wisudinya ya bingung mau nyelipin namanya di mana gitu. Nama Budi ini udah nama Budi semua soalnya. Ya malu bapaknya kan iseng kan, ambil dari sejarah gitu. Nah itu jawaban dari saya. Jangan sesali kalau itu, bukan maksudnya jangan sesali apa yang sudah terjadi, tapi Anda harus menyesali apa yang Anda sudah lakukan, meminta maaf dan memunculkan meta. Ini supaya jangan semakin membesar. Dosa yang dimaksud di sini adalah perasaan membenci, bukan dosa yang dilakukan karena melakukan perbuatan tidak terpuji, memunculkan hasil. Itu pengertian dosa di ajaran lain. Dosa di dalam ajaran Buddha adalah kebencian, niat jahat yang muncul. Itu dari saya, terima kasih. Sudah selesai atau ada lagi? Masih ada? Lanjut atau gimana Romo? Ada tinggal berapa lagi? 900 lagi? Enggak? Masih ada 2 pertanyaan Romo. Boleh disebutkan dulu biar saya bisa ringkas sekali. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, Namo Buddhaya Romo. Saya ingin bertanya mengenai upasika. Karena ketidaktahuan saya dan mungkin pengetahuan yang salah, saya pernah berniat untuk melakukan upasika. Namun saudara dan saudari yang telah menjadi Romo dan pembaba Dhamma mengatakan, menjadi upasika haruslah dilandasi pengetahuan Dhamma yang mumpuni. Maka dari itu, saya merasa belum mencukupi batas yang diberitahukan oleh saudara saya itu. Mohon Romo untuk memberi saya penjelasan tentang ini. Apakah ini benar dan apabila salah, mohon berikan arahan. Terima kasih Romo. Yang berikutnya. Pertanyaan berikut terakhir, Namo Buddhaya Romo, bagaimana cara memaafkan orang yang sudah berbuat jahat ke kita? Bagaimana cara menenangkan pikiran rasa takut terhadap masa depan? Terima kasih Romo. Saya jawab yang terakhir dulu. Memaafkan seseorang yang berbuat sesuatu yang kurang baik kepada kita, sesungguhnya kita harus memutar pikiran kita, mengganti pikiran kita. Sebetulnya kalau kita memaafkan, sebetulnya adalah memberikan kesempatan kepada diri kita sendiri berbuat yang lebih baik, bukan untuk orang di luar kita. Kenapa? Karena kalau Anda tidak memaafkan orang karena perbuatan tersebut,
Anda sedang membawa sesuatu yang busuk di dalam kepala atau tubuh kita sendiri. Dengan memaafkan, kita mengeluarkan hal tersebut supaya tidak membusuk. Jadi sebetulnya memaafkan itu adalah memberikan kesempatan diri kita untuk menjadi lebih segar. Contohnya, yang cerita anak-anak yang disuruh bawa kentang, setiap hari kentang itu ditaruh terus dalam tas dan akhirnya kentang itu membusuk. Nah, itu seperti itu. Jadi memaafkan itu bukan semata-mata untuk pihak luar, justru memberikan kesempatan yang lebih besar untuk diri kita untuk lebih berkembang. Dan ketakutan masa depan, seperti kalau dibilang kenapa kok masa lalu history, masa depan itu future, sekarang itu present. Gift, hadiah. Present itu hadiah, bahasa Inggrisnya ya. Ya, yang sekarang yang bisa kita nikmati. Jangan karena menunggu sesuatu yang di depan, apa yang kita dapatkan sekarang, kita tidak hargai. Anda cari buku Being Happy, judul bukunya. Penulisnya, saya lupa, pokoknya ada kata-kata, namanya Matthew. Anda baca buku itu, sangat bagus sekali, inspiratif sekali. Being happy, menjadi gembira. Supaya kita dapat menghargai setiap waktu kita untuk gembira. Jangan menunggu nanti Anda ingin bahagia. It's too late. Nanti di batu nisan kita akan tertulis, kalau di buku itu bilangnya, yang akan bahagia nanti. Jadi yang meninggal itu akan bahagia nanti. Jadi meninggalnya pun dalam keadaan tidak bahagia. Nah, itu tentang yang tadi ya. Nah, kembali menjadi seorang upasika, pendapat tersebut kurang tepat. Menjadi seorang upasaka, upasika adalah berpegangan kepada, pertama adalah 5 sila. Itu dulu. Praktekkan 5 sila. Bukan semata-mata pengetahuan, kecuali nanti Anda menjadi, kalau sudah menjadi seorang upasika, mau menjadi seorang duta dharma atau dharma duta, sebagai seorang acarya, dharma acarya, guru dharma. Saya bukan seorang guru dharma, tapi saya seorang duta dharma. Kemampuan saya ya untuk mengembangkan sana, otomatis saya harus membaca banyak. Jadi upasikanya itu bukan reason, upasikanya justru adalah latihan tadi, 5 sila. Apakah seorang biku bikuni harus mampu ceramah? Tidak. Mereka yang menekuni aturan patimokkha sila, itulah seorang biku bikuni. Upasaka, upasika, 5 sila. Jadi itu kurang tepat ya. Ikuti menjadi seorang upasaka, upasika supaya kita masuk menjadi arus komunitas Buddhis yang ini. Empat kelompok praktisi. Di situ disebutkan biku, bikuni, upasaka, upasika. Tidak harus mempunyai kemampuan, harus bisa ceramah, tidak harus menjadi seorang meditator yang tangguh, tidak. Tapi dalam perjalanan waktu otomatis kita akan terdorong untuk mengembangkan kemampuan kita, kecakapan tadi, untuk mencapai tingkat kesucian pertama. Jadi jangan ragu. Nanti Cimeta bisa bantu yang mau daftar sebagai upasaka upasika. Kalau semakin banyak upasaka upasika di wihara ini akan semakin mendorong aura positif. Kenapa? Karena setiap kegiatan pasti didukung oleh upasaka upasika di sini. Bukan semata-mata saya kan umat biasa. Tidak. Anda adalah umat luar biasa. Tadi, Anda sudah jauh datang dan duduk mendekat. Dan itu adalah arti dari kata upasati upasana yang merupakan kata dasar upasaka upasika. Jadi Anda sebetulnya sudah upasaka upasika semua. Cuman peneguhannya kepada 5 sila perlu legalitas. Tadi kan baca parita juga ada Pancasila kan? 5 sila sudah diucapkan loh.
non legalnya Anda seorang upasaka upasika, tinggal dilegalkan saja supaya terdaftar. Nanti masuk ke majelis Buddha tadi, kelompok Buddha tadi kan, biku, bikuni, upasaka, upasika. Demikian jawaban dari saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan dan perhatian dan pertanyaan yang sangat-sangat baik-baik sekali, tadi sangat bagus sekali dan sangat inspiratif. Dan ini juga tadi sempat memacu memori dan pemikiran saya untuk menjawab tepat, supaya jangan sampai ada kekeliruan, karena kalau kekeliruan, saya berbuat sesuatu yang adama, yang tidak sesuai dhamma. Karena di Buddha itu ada yang disebut sebagai dhamma yang sebagai peniru. Kelihatannya benar, padahal itu bukan ajaran Buddha. Nah ini hati-hati, saya tidak mau seperti itu, karena di sini nanti Anda bisa melihat referensinya di Majjhima Nikaya volume 1 halaman 489. Ini berdasarkan penulisannya dari Pali Text Society atau PTS. Jadi kalau Anda ingin menggali lebih dalam apa yang tadi saya sharingkan, lebih jelas, Anda bisa mencari langsung ke sumbernya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Salam dalam Dhamma, Namo Sangyani Buddhaya, Namo Buddhaya. Sabe sata, bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Saya kembalikan kepada pimpinan. Baik, demikian ceramah Dhamma yang telah disampaikan oleh